Pemirsa, tim forensik Polda Banten mengidentifikasi 5 korban tewas saat berlibur ke lokasi wisata Baduy, Lebak, Banten. Kerabat keluarga jatuh pingsan saat melihat jasad kelima siswa tersebut di Rumah Sakit Adi Darmo, Lebak, Banten. Saya bawa orang mahasiswa ya. Mahasiswa dari mana tuh, Pak? Dari Tangerang itu sama kakak saya Kak Haji. Dari awal, dari sebelum berangkat dari sini itu udah dikasih tahu, udah dikasih arahan bahwa di Baduy itu tidak semua tempat bisa dikunjungi gitu ya. Jangankan orang luar, tamu ya. Jadi orang setempat aja, orang situnya aja, orang Baduy aslinya itu nggak berani gitu. Masuk, jadi hilang satu. Nah, Satu anak ini hilang. Sudah itu disusul sama temennya mau nolongin kan, mau nyusul, nyelam. Anak yang satu lagi ya hilang lagi. Ketiga, keempat sampai yang kelimanya itu ya ketemu udah meninggal. Ini nggak main-main, nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap sepele gitu maksudnya. Bahkan sebenarnya kalau tempat-tempat angker, tempat sakral itu bukan sama tamu aja, sama orang setempat juga bisa terjadi. Bahkan banyak terjadi. Pernah ada orang warga lokal juga yang di situ sampai terenggut nyawanya juga? Banyak. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di wilayah Banten ya, tepatnya di wilayah Baduy. Masih banyak sekali hal-hal yang ingin gue ungkap dari peradaban Baduy ini sendiri. Yang hari ini gue datangin adalah salah seorang narasumber yang beliau awalnya adalah warga asli Baduy yang akhirnya memilih hijrah untuk memeluk Islam dan sekarang berprofesi sebagai pemandu para turis-turis dari luar yang ingin mengetahui wilayah dan desa-desa Baduy, baik itu Baduy luar maupun Baduy dalam. Beliau akan mengantarkan bisa ke dalamnya sebagai seorang tour guide yang memang resmi bisa untuk memasuki wilayah-wilayah tersebut, karena nggak semua orang bisa memasuki wilayah-wilayah Baduy, bro. Lu mau tahu kan siapa orangnya? Langsung aja gue perkenalkan dengan Bapak siapa ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Samsudin, bisa dipanggil sehari-hari Udin. Ya, memang benar saya orang Baduy ya, Baduy luar. Dari tahun 95 saya hijrah keluar, yaitu masuk Islam ya, mu'alaf namanya ya. Oke. Ya, emang dari itu saya tidak ada yang memaksa, keinginan sendiri. Karena awalnya saya itu banyak kenalan orang Baduy, karena saya juga kan Aslinya memang orang Baduy juga. Orang Baduy. Jadi maksud saya banyak kenalan orang luar gitu ya, di perantauan gitu ya. Jadi saya ini tertarik karena lama-lama kan saya ini tinggal di luar, gabung sama orang luar gitu ya, sama orang Islam. Jadi lama-lama saya ini tertarik itu untuk keluar dari Baduy gitu lah. Untuk mengetahui dunia luar. Iya. Dan sebelum ceritanya dilanjutin, ini kita lepas dulu, soalnya ntar lama-lama lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Iya. Berarti Bapak ini aslinya dulu di Baduy, akhirnya Bapak memutuskan untuk keluar. Iya. Dan karena Bapak tertarik dengan Islam ya. Iya. Itu tanpa ada paksaan, atas keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Ya. Dan itu di saat Bapak usia berapa itu? Sekitar usia 15 tahunan. Usia 15 tahun. Iya. Dan akhirnya Bapak menikah dengan orang Baduy juga atau orang luar? Orang Baduy juga, cuma ketemunya sudah pada mu'alaf. Sudah mu'alaf? Iya. Oke Pak, di sini banyak hal menarik yang saya pengen tahu dari Bapak sebagai seorang tour guide. Artinya perjalanan Bapak ini sendiri kan dari seorang Baduy asli yang memilih keluar akhirnya menjadi seorang tour guide. Iya. Itu Bapak bisa ceritakan nggak awalnya bagaimana
Dan selama Bapak menjalani itu sendiri, artinya kan banyak sekali ya, berbagai macam tamu, dari berbagai macam wilayah, dengan berbagai macam attitude juga. Nah, artinya di sini kan kadang suka berbenturan nih Pak, pastinya dengan kearifan lokal yang ada. Dan apakah ada akibat-akibat yang real dan nyata dihadapi oleh para pelanggar ini, dan bagaimana mungkin Bapak bisa ceritain. Tim Jelajah Malam mendatangi satu wilayah di Jawa Barat yang masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal setempat demi keseimbangan antara manusia dan alam. Tempat itu adalah Baduy di Desa Lebak, Banten. Di sini kami mendapatkan kisah yang mungkin tidak terungkap oleh media massa. Akan tetapi, banyak pembelajaran tentang pentingnya menghormati adat istiadat dan kearifan lokal yang bukan hanya sebatas larangan apabila melanggar, melainkan sudah merenggut banyak nyawa dari tamu luar yang meremehkan pantangan setempat, sehingga dapat kita ambil pembelajaran dari contoh kasus yang terjadi di Baduy dari kisah seorang tour guide yang dulunya juga merupakan warga Baduy itu sendiri, terutama yang menyangkut Sungai Angker yang sudah menelan banyak sekali nyawa dari tamu maupun warga setempat yang melanggar pantangan. Semoga kisah yang kami angkat dapat menambah wawasan tentang wilayah yang akan kita kunjungi demi keselamatan kita bersama. Semoga bermanfaat. Saya mulai jadi tour guide itu dari tahun 2015. 2015? Awalnya saya jadi tour guide itu ada salah orang kawan saya gitu ya, datang. Jadi dia bawa kawan juga, makanya saya antar gitu ke Baduy ya. Jadi emang di Baduy itu banyak ya larangan-larangan yang harus dipatuhi gitu ya. Ya salah satunya ya itu seperti kejadian tahun kemarin gitu ya. Jadi saya bawa orang mahasiswa ya. Mahasiswa dari mana tuh Pak? Dari Tangerang itu sama kakak saya Kak Haji. Dari awal, dari sebelum berangkat dari sini itu udah dikasih tahu, udah dikasih arahan bahwa di Baduy itu tidak semua tempat bisa dikunjungi gitu ya. Sudah nyampe di lokasi, jadi anak-anak itu mungkin karena penasaran gitu ya, penasaran. Jadi di tempat itu yang dilarang itu ada apa gitu. Yang dilarang ini karena apa nih Pak? Karena sakral atau Ya, karena karena sakral. Oh, karena sakral, oke. Jadi jangankan orang luar tamu ya. Jadi orang setempat aja, orang situnya aja, orang Baduy aslinya itu nggak berani gitu ke situ. Nggak berani melanggar. Nggak berani melanggar. Bahkan sudah dikasih tahu anak-anak itu jangan ke situ gitu ya, karena di situ itu angker lah ya. Orang sini aja katanya nggak berani, paling istilahnya setahun sekali paling ke situ. Itu juga ngambil ikan di situ. Ada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan dan nggak setiap saat. Iya, seperti itu. Terus mungkin karena anak-anak itu penasaran, jadi tanpa sepengetahuan tour guide-nya gitu ya. Jadi ada salah orang anak sekolah itu yang molos ya istilahnya ya. Jadi keluar sendiri gitu. Jadi mandi ke situ ya. Dari situ hilang. Ini sungai? Sungai, iya sungai Ciujung. Sungainya itu? Iya dekat kampung itu. Yang dilarang? Yang dilarang. Sedalam apa ini Pak sungainya Pak? Karena waktu itu kan kemarau ya, kemarau panjang. Oh, kalau kemarau lagi dangkal ya? Iya, lagi dangkal. Sebenarnya sih kalau kelihatannya nggak begitu bahaya. Nggak begitu bahaya, nggak begitu dalam karena lagi kemarau. Karena di situ itu kan disakralkan ya, tempat sakral, tempat istilahnya ya nggak boleh lah ya, nggak boleh itu. Karena anak itu memaksa ya itulah kejadiannya. Makanya syarat masuk ke Baduy itu ya salah satunya ya begitu. Kalau dibilang sama tour guide-nya jangan ya jangan gitu. Jangan melanggar aturan gitu. Jadi kalau melanggar aturan pasti ada lah
ada akibatnya gitu. Dan kejadian ini seperti apa Pak? Anak ini kenapa akhirnya? Prosesnya gimana? Jadi begini, kejadiannya anak itu kan mandi karena penasaran, makin dilarang makin anak itu penasaran gitu. Dibilangin sama anak kampung situ ya, dibilangin ditakut-takutin katanya ada buaya, nggak boleh situ ya. Penasaran, di Jakarta juga katanya banyak buaya. Nah, ngomong-ngomongnya begitu. Saya nggak takut katanya, malah nentang gitu kan. Waduh. Ya, dari situlah masuk, jadi hilang satu. Nah, Satu anak ini hilang. Sudah itu disusul sama temennya mau nolongin kan, mau nyusul, nyelam. Anak yang satu lagi ya hilang lagi yang satunya. Sudah itu udah 2 kan tuh hilang tuh. Sudah 2, terus ya ketemu nih yang satu, malah yang ketiganya ini nyusul lagi. Ketiga, keempat sampai yang kelimanya itu ya ketemu udah meninggal. Berarti yang nyusul ini nyelam nyari temannya. Sudah ketemu, mau diangkat berat begitu, mungkin begitu di dalam, karena di dalam air itu ya ada lubang gitu, ada lubang sepas badan katanya, kalau kata orang yang nyelam yang nolongin anak-anak itu. Gitu, seperti itu. Jadi mereka ini ditemukan dalam posisi di lubang itu, di lubang itu saling dempet-dempet iya, gitu. numpuk aja situ ya, sambil pegangan gitu. Tapi kan logikanya Pak, kalau yang namanya lubang, oke dia masuk lubang, temennya narik, otomatis kalaupun dia nggak bisa narik, dia pasti masih bisa keluar dong. Ini kok bisa sampai ada 5 begini? Ini penyebabnya kenapa tuh kira-kira Pak? Ya kalau itu ya penyebabnya kan karena di situ tadi sudah dibilangin sakralnya, ada mungkin bisa dibilang ada binatang gitu ya. Binatang, kalau orang Baduy bilang, orang sini bilang apa namanya, kekeknya. Kekek tuh ibaratnya kayak penunggu gitu ya? Ya penunggu istilahnya lah, penunggu di danau itu gitu, di sungai itu gitu. Namun orang Sunda bilang mah, orang kampung sini bilang ya kulit kendor gitu. Apa itu kulit kendor? Kulit kendor itu jadi bisa dicontohin kayak bentuknya kayak tikar gitu, tapi kulit gitu sebenarnya. Bentuknya tikar tempat, cuma kulit katanya gitu sama. Kalau istilah orang yang tahu mah gitu ya gitu. Jadi itulah yang ngebahayainnya, yang itulah gitu. Jadi si konon si tikarnya ini ngapain ke orang-orang itu? Ngegulung gitu, narik. Oh, ngegulung, iya, narik si anak ini ke bawah. Kalau sudah mungkin nyawanya udah hilang ya, jadi dilepas gitu, seperti itu. Oke. Gambarannya seperti itu gitu. Dan ini berarti kan ada ceruk yang dalam berarti ini ya? Iya. Di ceruk dalam ini sedalam apa sih Pak saat itu? Saat itu sedalam, tapi ini kan saya nggak masuk ya. Kurang lebih katanya. Kurang lebih 2 meter lah. Nah, 2 meter, oke lah. Bisa orang nggak selamat, tapi kan setidaknya dia sempat meronta naik dulu. Ya, tolong dong. Tadi itu kalau airnya air biasa, nggak ada apa-apanya. Itu kan tadi itu sudah dikasih tahu sama saya juga, tour guide-nya, sama Kak Haji juga sudah dikasih tahu ya, sama kakak saya. Terus sama orang setempatnya juga, sama anak kecil, sama orang tua sudah dikasih tahu. Pokoknya kalau jangan lah gitu ke situ. Bahkan seolah-olah anak-anak itu penasaran dan pengen tahu gitu, ada apa gitu di situ itu. Jadi kalau di Baduy itu kalau dibilang di situ jangan, ya jangan. Seperti itu. Diikutin aja. Namanya kearifan lokal pasti ada dilarang tuh, pasti ada sesuatu yang memang berbahaya. Iya. Seperti rumah kepala adat kan masing-masing kan, setiap kampung ada kepala adat itu ada, nggak boleh berkunjung ke situ, ada waktunya gitu. Jangankan tamu gitu ya, jadi
orang situ juga ada waktunya berkunjung ke situ gitu. Jadi Baduy itu, kampung Baduy itu nggak semua rumah, nggak semua tempat bisa dikunjungi. Ada tempat-tempat tertentu yang nggak boleh gitu, yang nggak boleh dipoto, nggak boleh dikunjungi gitu. Jangankan tamu, orang setempat aja itu ada waktunya gitu. Artinya larangan ini dibuat pasti berdasarkan ada sesuatu yang memang harus dituruti ya. Seperti itu. Walaupun kita nggak tahu, nggak usah nyari tahu ya. Iya. Biasanya kayak gitu akan celaka ya. Nah, iya. Dan ini sudah terbukti sudah merenggut. Nah, ini kejadian tahun berapa Pak yang 5 orang meninggal ini Pak? Tahun berapa ya? Udah 3 tahun yang sekarang ya? Sekitar 2021. Iya. Oh gitu. Lupa saya kalau tahunnya. Akhirnya yang berhasil angkat mereka ini siapa? Ya guide juga yang berhasil sama orang sini. Orang sini juga? Ya, orang sini. Dan keterangannya yang menyelamatkan ngomong gimana Pak? Ya ngomongnya ya itu di dalam itu, di dasar air itu ya, diangkutin sama dia satu-satu. Gitu. Tapi jarak waktunya tuh nggak lama dari dia ketemu ya? Iya, nggak lama. Ketemu. Oke. Wah ini berarti memang ini ya, mereka melakukan kesalahan akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Iya, kesalahan besar. Nah, ini kan hanya salah satu Pak. Apakah pernah ada lagi kasus-kasus serupa yang mungkin akibat pelanggaran kearifan lokal yang mungkin di tempatnya yang nggak usah sama deh, tapi seputaran masih hutan Baduy juga Pak? Masih, bahkan ini mah lebih ini lagi ya, di Baduy dalam itu. Pernah dulu. Kalau tahunnya saya nggak ingat ya, tapi seingat saya udah ada 3 kali kejadian itu. Mahasiswa dari Bandung ya seperti itu. Gimana? Sama seperti itu. Jadi tadinya dikasih tahu gitu ya, Jangan ke situ gitu. Jangan ke situ, pokoknya nggak boleh aja gitu ya. Bahkan diam-diam anak-anak itu masuk ke situ. Soalnya itu mah cuma 1 orang waktu itu. Cuman sampai 3 kali kejadian, jadi semuanya meninggal. Nah ini yang mahasiswa ini gimana tuh Pak? Setelah dia menyelinap sendiri, akhirnya gimana tuh kejadian itu? Sendiri, nyelinap sendiri. Terus? Ya sudah itu kan nggak pulang-pulang nih, temennya nih nyariin. Kemana gitu kan. Sudah itu ya dicari ya disitulah ketemunya di tempat yang disakralkan itu. Yang tempatnya yang sekarang ini apa nih? Berupa apa? Tadi kan sungai yang sekarang. Sungai sama sungai. Oh sungai juga? Sungai juga, cuma ini tempatnya di Baduy dalam. Namanya itu Sungai Parahiang. Sungai Parahiang? Parahiang namanya. Di situ juga itunya itu sedikit banget itunya, nggak begitu dalam gitu. Cuma kan di situ disakralkan, sama di situ juga kalau orang Baduy bilang mah disabak gitu ya. Disabaknya itu setahun sekali gitu. Di kesitunya itu cuma setahun sekali. Kayak keselamatan lah. Ya, jadi kalau mau selamatan acara-acara adat itu, jadi ngambil ikan di situ itu. Ngambil ikan. Jadi ikannya juga nggak sembarangan. Ikan apa itu ya yang diambil itu? Yang dibikin itu syarat-syarat itu buat keperluan upacara adat itu. Ngambil ikannya di situ. Ngambil ikannya. Dan si mahasiswa ini kondisinya ditemukan meninggal di dasar. Di dasar, iya, di dasar sama. Dan itu orang Bandung. Orang Bandung ya, mahasiswa Bandung. Yang ketiganya juga semuanya mahasiswa Bandung. Nah, yang kisah selanjutnya gimana nih Pak nih? Yang masih orang Bandung juga? Ya sama, kejadiannya seperti itu. Itu mahasiswa juga? Iya, mahasiswa juga, orang Bandung semua. Tapi lain-lain tempatnya gitu, waktunya gitu. Yang kedua ini tempatnya di apa nih Pak? Di situ juga. Sungai itu? Iya, sungai semua. Kalau di Baduy sungai semua. Ada juga apalagi di perjalanan gitu. Di perjalanan. Artinya ada yang melanggar kearifan lokal, akhirnya saat perjalanan pulang. Dia kenapa nih? Ya, kalau mungkin itu mah ya kecapean ya. Kalau melihat fisik mah gitu ya. Mungkin karena asalnya itu karena melanggar pelaturan itu. Mungkin. Dia memasuki tempat yang wilayah nggak seharusnya perlu dimasuki. Gitu, iya, itu. Jadi secara diam-diam gitu ya, sepengetahuan kita dia
masuk sendiri gitu. Emang kalau selain di sungai sih kejadiannya nggak langsung Pak, nggak langsung. Cuma pasti ada kejadian yang tidak wajar gitu. Kalau dibilang sama tour guide apa sama orang tua di situ gitu, jangan, tapi dia memaksa misalnya gitu, memaksa tanpa sepengetahuan dia memaksa gitu, pasti ada akibatnya gitu. Makanya kalau ke Baduy ini jangan macam-macam. Jadi kalau kata tour guide nggak boleh ya nggak boleh gitu dong. Nggak boleh. Artinya Bapak sebagai tour guide pun dari pihak yang masih ada di sana pun mungkin sudah di warning ya, jangan kesini, jangan kesini, jangan kesini gitu ya. Kita juga yang tadinya orang Baduy kan nggak berani ya. Bahkan kita sebagai tour guide dikasih tahu sama orang sono gitu. Dikasih tahu, jadi kalau bawa tamu ini kesini gitu jangan gitu. Jadi kita itu ngasih arahan sama tamu yang kita bawa itu sesuai arahan dari kepala suku gitu, kepala adat gitu. Sesuai amanatnya Bapak sampaikan. Gitu. Tapi yang biasanya yang celaka ini orang-orang yang memang udah dikasih tahu tapi ngeyel. Nah, seperti itu. Jadi anggapannya kalau itu ada apa sih? Nah, gitu. Jadi yang bahaya itu yaitu nggak percaya gitu. Nggak percaya, apalagi zaman sekarang kan zaman modern. Seperti yang kita bilang tadi ya. Jadi anak-anak sekarang ini maunya bukti aja gitu. Akhirnya kan yang susah kita juga gitu. Jadi sama siapapun yang mau berkunjung ke Baduy dalam atau Baduy luar, jadi tolonglah ya patuhin apa yang diarahkan sama tour guide atau sama orang setempat, itu harus didengar gitu. Jangan sampai kejadian seperti yang sudah-sudah gitu. Artinya sampai korban jiwa. Iya. Dan ini nggak main-main ya. Iya, ini nggak main-main, nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap sepele gitu maksudnya. Bahkan sebenarnya kalau tempat-tempat angker, tempat sakral itu bukan sama tamu aja, sama orang setempat juga bisa terjadi. Bahkan banyak terjadi. Pernah ada orang warga lokal juga yang di situ sampai terenggut nyawanya juga? Banyak ada gitu ya. Bahkan sampai kalau di Baduy kan kerjaannya kan kalau kuli panggul ya. Kuli panggul kayu. Jadi kalau dari Baduy itu kan ke sini itu jauh kan, lewat air gitu, lewat Kali Ciujung itulah. Itu kayunya itu. Jadi ada dulu juga orang Baduy luar juga yang celaka bahkan sampai meninggal. Itu di sungai Ciujung itu. Karena apa tuh kira-kira dia? Karena airnya itu di situ kan melintirnya. Ada pusaran. Nah, itu pusaran kenceng banget. Jadi ada kayu di situ kan, kayu itu mungkin nyangkut ya ke batu. Jadi dia itu mau nyelamatin kayu, makan dianya yang celaka gitu. Seperti itu. Sebenarnya itu bukan karena kayu sih, karena itu tempat itu kan tempat yang sebenarnya nggak boleh gitu. Oleh para tetua juga sudah diperingatkan. Iya, sudah diperingat. Nggak hanya sebatas apa yang terlihat pusaran, tapi mungkin secara kebatinan mereka melihat ada sesuatu di situ. Itu iya. Mungkin. Bahkan ini merenggut warga lokal juga ya. Lokal juga. Apalagi orang luar. Iya, banyak warga lokal juga banyak, bahkan orang Baduy luar, orang kita juga ya, orang luar dari Baduy ya, ada gitu banyak. Itu. Oke. Nah ini Pak, seperti selama Bapak, artinya ini kan kejadian-kejadian yang sifatnya ekstrim ya, yang sampai merenggut jiwa tuh barusan Pak. Dan ini uniknya beberapa, kalau mungkin kita cocok logi, kenapa selalu menimpa orang Bandung Pak menurut Bapak? Kalau itu ya nggak tahu juga saya juga bahkan heran ya. Jadi yang celaka di Baduy Dalam itu semuanya mahasiswa Bandung. Nggak tahu sejarahnya gimana gitu.
kurang tahu saya kalau sejarah itu, mungkin ada apa-apanya lah gitu. Tapi secara kebetulan memang orang-orang Bandung lah Orang korbannya di sana. Bandung, iya, mungkin secara kebetulan aja, Secara kebetulan aja. karena dia yang memaksa gitu kan, gitu, mungkin begitu. Ya cuma ini sih perlu kita garis bawahi juga ya buat yang nonton, kalau memang warga Bandung, bukannya kita percaya tahu, Bukan. tapi agak lebih hati-hati Nah, aja. itu pokoknya kalau orang Bandung masuk Baduy dalam itu, khususnya Baduy dalam aja ya, jadi hati-hatilah gitu. Ini bukan untuk orang Bandung aja, siapapun, orang manapun kalau berkunjung ke Baduy, siapapun tour guide-nya itu tolonglah dipatuhin apa yang diarahkan sama tour guide, apalagi sama ketua-ketua adat Baduy asli. Jangankan orang tua atau ketua adat Baduy ya, anak kecil sekalipun kalau orang Baduy ngasih tahu, tolonglah dipatuhin. Anak kecil pun tolong dipatuhin ya. Jangan sampai terjadi berulang lagi seperti tahun-tahun kemarin gitu. Nah, Baduy ini sendiri kan Pak bisa dibilang syarat dengan ini ya, kearifan lokal. Banyak hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan di sana. Bahkan penduduk aslinya pun aja di Baduy dalam, saya dengar Baduy dalam dan Baduy luar ini belum ada listrik. Iya. Dan di Baduy dalam sendiri nggak boleh foto, Iya. nggak boleh segala macam. Nah, selama Bapak sebagai tour guide di sini pernah nggak ada membawa contoh kasus tamu yang nakal lah? Dalam arti Bapak sudah kasih tahu baik-baik, Bapak sudah warning, tapi tetap bandel, dan akhirnya gimana tuh Pak? Yang kayak gini-gini Pak? Oh iya, saya kasih tahu ya sama penonton semuanya. Jadi yang namanya orang ya, pasti kan nggak sama ya prinsipnya. Ada yang nakal, ada yang nurut, ada pernah juga yang bahkan masih baru-baru ini ya, masih tahun-tahun ini gitu. Tapi udah tahun baru sekarang, udah tahun kemarin lah ya. Jadi ada ceritanya, saya bawa bapak-bapak berapa orang tuh, 10 orang kalau nggak salah. Dari Jadi, mana tuh Pak? ada dari Lampung, dari Bogor, dari Malaysia itu, dari Jakarta juga ada, dari Gabungan lah. gabungan ya, alumni itu, pejabat semua. Hmm. Jadi begini ceritanya itu, kan sudah dikasih tahu dari awal juga ya, dari sebelum berangkat dari sini juga udah dikasih tahu bahwa di sono itu jangankan foto-foto, udah mau masuk aja perbatasan handphone itu sudah dimatiin, dinonaktif saja. Jadi saya juga nggak tahu kan, zaman sekarang udah pada canggih ya. Jadi tanpa sepengetahuan saya, jadi ternyata ada yang diam-diam gitu ya, diam-diam pakai kamera yang kecil, nggak kelihatan. Jadi ada itu kamera kancing, iya, yang Mungkin bisa seperti pulpen, bisa kancing, Iya. ya betul. kalau nggak, iya mungkin itu ya, pokoknya nggak kelihatan aja. Nggak. Jangankan orang awam ya, mungkin jarang yang tahu gitu. Itu kalau orang kampung gitu. Jadi dia ngambil gambar ya, bisa dibilang itu kepala adat gitu ya, orang tua lah gitu, sesepuh di situ. Uunnya lah. Iya, wakil Uun. ya. Jadi akhirnya ketahuan, terus dipanggil ya, dikasih arahan, ditegur lah. Ketahuannya gimana tuh? Jadi ketahuannya itu mungkin secara kebatinan gitu ya, kalau kita juga kan nggak tahu tadinya mah. Cuman orang tua itu bisik-bisik gitu ya, ya tolong yang 2 orang itu tolong dipanggil ke sini katanya gitu. Saya kata Aki itu ya, dipanggil. Pas dipanggil masuk ya ditegur seperti itu lah, ditanyain. Jangan begitu katanya. Kalau dibilang sama yang nganter jangan ya jangan. Kamu ngambil gambar ya, kalau istilah bahasa kita. Oh, langsung ditembak ngomong, Langsung. ngambil gambar ya? Kamu. Saya tahu katanya, kamu kan ngambil gambarnya, moto katanya gitu. Cuma kan kita juga nggak tahu gitu. Bapak juga tuh ternyata nggak tahu ya? Nggak tahu. Terus Ya, kamunya gimana tuh? ya udah minta maaf, udah minta maaf. Jadi istilahnya jangan ada apa-apa lah, minta maaf, jadi cukup di situ aja gitu kan. Ya sudah itu ya udah dimaafin ya.
Cuma dikasih tahu mungkin jalannya, jamnya itu dikasih tahu jam segini jangan gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau mau pulang gitu. Oh, si tamu yang melanggar ini dikasih tahu oleh tetua adat kalau mau pulang jangan jam segini. Iya, gitu. Dan akhirnya dia nurut apa enggak tuh? Iya, nurut ya. Oh gitu. Nurut ya. Nurut, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Saya mah siapapun orangnya, jadi berkali-kali saya bilang siapapun yang tour guide-nya yang mengantar ke sana itu, jadi arahan tour guide itu didengarin gitu. Seperti itu. Masalahnya sudah banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu ya. Gitu. Ya itu. Dan itu udah sering kejadian, Pak ya? Sering kali kejadian. Bahkan ya orang yang saya antar ya seperti itu, ada banyak yang kejadian-kejadian seperti itu, yang melanggar aturan aja gitu. Yang merasa dirinya itu penasaran gitu ya, yang mungkin bisa dibilang sombong kalau saya pikir mah itu orang seperti itu. Jadi menyepelekan bahwa di Baduy itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi padahal sebenarnya bukan di Baduy aja, dimanapun juga kalau yang dilarang itu ya jangan, nggak boleh. Apalagi di Baduy itu tempatnya yang masih sakral. Masih sakral gitu. Pasti ada lagi nih pengalaman Bapak sebagai tour guide dulu ini pernah ada kejadian apa lagi, Pak, yang menyangkut pelanggaran dari tamu-tamu yang agak-agak gimana gitu. Nah, begini ya. Dulu pengalaman saya ada dulu, saya ngantar tamu. Ya mungkin bisa dibilang tamunya ada salah satu yang nakal ya. Mungkin agak nakal kelakuannya, yang bisa dibilang kotor ya, badannya kotor, mungkin bukan kotor nggak mandi itu. Nggak boleh masuk sama aki itu ya, sama kepala adatnya itu, pokoknya sama sesepuh aja ya, nggak boleh masuk. Maaf, ini maksudnya ini tamu kenapa nih dia kotornya dalam arti seperti apa? Jadi seperti ini, maaf ngomong ya, jadi dia itu suka main perempuan gitu, terus ya mungkin banyak lah mabok-mabokan gitu, seperti itu. Jadi kalau zaman dulu mah di Baduy itu ketahuan, walaupun nggak istilahnya kita kasih tahu, ketahuan sama orang tua di Baduy itu, sama kelihatan sama mereka, sama kelihatan, sama mata-matain gitu. Jadi kita misalnya bertiga ke sono, jadi ketahuan sama orang yang istilahnya ya namanya manusia biasa, nggak ada yang sempurna ya, cuma kan yang mungkin yang dibilang kotor, yang terlalu kotor gitu ya, ketahuan gitu, yang niatnya jelek gitu, ketahuan itu. Seperti itu kalau zaman dulu. Iya. Ya mungkin sekarang juga masih kalau kita niatnya nggak bener ya pasti ketahuan. Ya salah satu contoh yang saya bilang tadi, pakai kamera tersembunyi ya, itu kan akhirnya kan ketahuan juga. Kita sendiri nggak tahu yang ngantarnya, kan sama orang tua mah kan ketahuan. Artinya itu dia punya kepekaan batin ya? Ya seperti itu. Dan akhirnya yang tadi itu, yang orang yang dianggap kotor ini, akhirnya gimana tuh? Apakah dia dilarang masuk atau dia boleh masuk dengan persyaratan tertentu atau seperti apa? Ya pakai persyaratan tertentu, jadi dimandiin dulu, baru bisa masuk. Dimandiin gimana tuh? Dimandiin secara ritual adat gitu. Itu pakai jampi-jampi, mungkin seperti itu. Dijampi-jampi dulu, dimandiin, ya, baru boleh masuk. Jadi semacam dipandiin gitulah, dipandiin dulu, biar bersih mungkin batinnya gitu. Iya. Bersih luar dalam gitu. Ya mungkin maksud tetua ini juga baik ya. Kenapa dia dilarang? Kalau nggak dilarang dia masuk, mungkin terjadi sesuatu sama dia. Iya seperti itu. Ya mungkin kalau istilah kasarnya mungkin ada apa-apalah gitu kalau dibiarin masuk gitu. Takutnya ada akibatnya gimana gitu, malapetaka gitu. Oke. Wah, ini keren juga Pak ya, berarti Bapak
Udah berbagai. Jadi kadang-kadang Bapak tuh sendiri sebagai seorang tour guide bisa dibilang kalau bawa tamu tuh pasti diperhatikan juga nih tamunya gimana, ya kan? Iya. Takutnya kan Bapak ini tanggung jawab Bapak kan? Iya. Tanggung jawab berat nih. Nah kalau sampai Bapak ngerasa tamunya ini agak gimana-gimana, misalnya wah nih orang nih kayaknya nih rada-rada ngeyel atau rada-rada brengsek, Bapak itu tindakan preventifnya, maksudnya pencegahannya ke mereka tuh Bapak ngapain tuh Pak? Bahkan kalau saya ya agak keras juga dibilanginnya. Iya. Kerasnya gimana tuh Pak? Ya seperti misalnya begini, misalnya ada yang nakal ya, saya bilangin ya udah kalau istilahnya nggak nurut ya kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab begitu. Silahkan aja tanggung sendiri gitu ya, gitu. Ya makanya kalau saya yang bawa gitu ya, sebelum berangkat itu dari awal gitu ya, dari mau berangkat itu sudah dikasih tahu gitu larangan-larangan di sono itu. Kadang kan ada yang nanya dulu ya, kadang mah enggak nanya dulu gitu. Yang enggak nanya dulu saya kasih tahu gitu, yang apalagi yang nanya gitu. Nah, di tamu-tamu ini sendiri Pak, kan yang namanya tamu ini biasanya berupa kunjungan, pengen lihat kebudayaan, ya kan? Iya. Apakah ada tamu-tamu yang pernah Bapak dapati mempunyai motif lain? Artinya dia punya hajat atau segala sesuatu yang mungkin ingin dituntaskan di hajatnya itu di dalam Baduy ini sendiri. Iya, ada juga ya. Contohnya gimana tuh Pak? Ya, contohnya misalnya kalau yang punya hajat begitu ya, yang tadinya udah pernah. Misalnya yang namanya syariat kan kemana-mana juga ya, yang sudah sukses gitu kan. Ini mah bicara masalah pribadi ya. Yang sudah sukses baru dia misalnya tadinya dia punya nazar gitu. Kalau dia sukses misalnya mau apa gitu. Banyak Pak, banyak yang udah sukses bahkan sampai nyumbang berasnya juga sampai tonan. Oh ya? Iya, ngasih ayam sampai ratusan, banyak. Oh gitu? Situ, iya banyak ke Baduy itu. Biasanya tuh hajatnya hajat apa? Misalnya kayak sejenis pilkada atau sejenis apa gitu? Bukan, maksudnya hajatan di sono selamatan. Ya, misalnya ada acara sunatan, ada acara pernikahan. Jadi orang yang pernah ke situ minta tolong itu, jadi kalau jasa nggak bisa dikembaliin ya nggak kebayar ya, cuma setidaknya kalau istilah Sunda memulang tarima gitu. Iya, artinya gini, yang saya tanyakan adalah awalnya orang ini datang kan dia punya sebuah hajat yang dia punya nazar. Ya, punya. Nah hajatnya ini berupa apa biasanya? Dia apakah misalnya pencalonan pilkada, apa gitu-gitu? Pencalonan pilkada atau punya usaha gitu, apa dia itu punya utang. Oh gitu. Seperti itu. Biasanya mereka datang ke sini punya hajat dan hajat itu disampaikan kepada puun alias ketua atau ketua adat. Iya. Disampaikan. Ya, bakti didoakan. Minta doa gitu. Seperti itu. Dan yang alhamdulillah terkabul doanya ya. Akhirnya dia kembali lagi ya. Itu rasa terima kasih lah. Rasa terima kasih. Jadi ngasih apa yang dia sudah utarakan pertama kali dinajarkan gitu. Oh, ada juga ya tamu-tamu yang memang tujuannya seperti itu ke sini. Dan apakah itu kan ibaratnya masih dalam konteks positif ya, orang punya hajat minta didoain. Apakah ada tamu yang tujuannya maksudnya punya hajat tapi hajatnya yang buruk dan akhirnya oleh pihak sini pun ditolak gitu? Ditolak ya. Contohnya ada seperti apa tuh Pak yang seperti begini ya, maaf ngomong ya. Kadang ada, saya juga kan sering lihat di YouTube ya. Jadi di sini ini apa aja gitu ya. Bahkan maaf ngomong yang jelek-jelek itu di Baduy padahal nggak boleh, itu nggak ada. Bahkan kalau yang minta yang macam-macam itu diusir. Diusir sama Aki, itu bukan tempatnya di sini. Mungkin ya, maaf, contoh kasarnya mungkin orang yang minta pesugihan. Seperti itu ya. Gitu ya. Iya. Datang sini itu malah diusir. Diusir nggak boleh. Karena Baduy nggak mengajarkan seperti itu. Nggak mengajarkan seperti itu. Seperti itu. Jadi
kalau ada orang yang ngomong begini-begini menjelek-jelekan Baduy itu bohong itu. Di Baduy nggak ada tempat Nggak ada yang tempat-tempat untuk negatif seperti itu ya? Nggak ada. Bahkan saya pernah lihat, bahkan itu katanya Baduy itu pokoknya yang jelek-jelek aja, itu nggak ada. Isu-isu itu ya? Isu-isu itu bohong sebenarnya. Itu sebenarnya dia itu mungkin minta dari luar tapi di atas namakan Baduy. Jadi begitu. Oke. Sama aja itu menjelek-jelekan orang Baduy itu, ketua kokolot Baduy gitu ya, Aki gitu. Dan kalau bisa dibilang kan tempat-tempat yang sakral ini kan Baduy ini terbagi dua Pak ya, Iya. Baduy dalam dan Baduy luar. Dari Baduy luar sendiri ini kan masih belasan kilo ya masuk ya Iya, ke Baduy dalam 15 kiloan. 15 kiloan ya. Iya. Nah di Baduy luar, tadi kan kita bicara di Baduy dalam tuh banyak sekali yang kejadian yang sampai ada yang meninggal lah bisa dibilang. Iya. Apakah di Baduy luarnya sendiri ini juga ada terdapat tempat-tempat yang disakralkan juga Pak ya? Ada. Tetap ada. Ada, Baduy luar juga ada ya. Ada, sama aja ke Baduy luar juga. Seperti tempat rumah ketua adat Baduy luar ya, itu nggak boleh dikunjungi, nggak boleh dikunjungi sama tamu. Jangankan tamu, orang-orang setempat aja, orang kampung itu kalau hari-hari biasa nggak boleh di situ. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada perlu gitu, nggak boleh misalnya main gitu gimana. Jangankan istilahnya main ke situ, bikin rumah yang sekiranya itu ngehalangin rumah kepala adat nggak boleh. Ada aturan. Pasti ada akibatnya, pasti itu ada aturannya. Misalnya nih rumah ketua adat nih ya, kita bikin rumah di sini, otomatis kan kalau matahari dari sono kan pasti ke sini ininya ya, apa namanya, kalangkang. Apa namanya? Apa tuh kalau Jadi sinarnya itu kan pasti ke situ, ke rumah ketua adat itu ya. nggak boleh dihalangi. Nggak boleh itu. Jadi ketua adat itu harus adanya di sebelah mana? Barat ya, kidul ya. Mana saya tahu. Seperti itu. Nah iya Mas saya. Iya. Saya katanya Pak. Iya, jadi masyarakat itu nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh bikin rumah yang sekiranya ngeganggu ke rumah ketua adat. Di Baduy luar, Baduy dalam juga begitu sama. Masalah pakaian ya, masalah pakaian sebenarnya mah Baduy luar, Baduy luar, Baduy dalam juga sebetulnya seharusnya sama sih. Sama. Cuma masalah ketatnya peraturannya agak berbeda ya. Iya, cuma dikasih kebijaksanaan doang, bukan dibolehin sebenarnya. Dan yang saya dengar, apakah betul Pak yang namanya di Baduy itu segala macam jenis apa yang mereka tanam itu juga diatur? Ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Banyak yang dilarang. Contohnya yang dilarang ya tadi udah diceritain kan. Ya kan Bapak belum, minta ada yang cerita. Oh, Iya. nah begini, yang dilarang di sono itu tanaman ya, ini ya. Tanaman itu cengkeh, kopi, terus singkong ya, nggak boleh itu. Bawang, banyak. Kenapa alasannya Pak? Apakah itu ada alasan secara logikanya atau memang hanya sebatas aturan dari leluhur seperti itu? Jadi itu alasannya itu hanya istilah aturan dari leluhur, aturan istilahnya kepatuhan Kearifan lokal turun-temurun. Iya, seperti itu. Dan ya ibaratnya generasi sekarang ada baiknya tidak melanggar itu. Enggak. Bahkan katanya sampai hewan-hewan peliharaannya pun diatur, nggak boleh yang gitu. Itu gimana Pak? Nggak boleh itu miara kambing, kerbau, sapi, nggak boleh. Nggak boleh. Seperti hanya yang ada di sana itu hanya ayam, yang piaraan yang bisa dimakan seayam-ayamnya. Ayam. Cuma itu doang. Andai kata ada orang luar datang sana berkunjung, berarti ngebawain ini daging sapi atau daging kerbau, itu nggak apa-apa kan, asalkan tidak dipelihara di situ. Iya, nggak apa-apa. Misalnya nih, orang luar itu berterima kasih ya.
Jadi berkunjung ke sana itu bawa misalnya daging sapi, kerbau ya nggak apa-apa. Bawa dagingnya mah cuma yang nggak dibolehin itu miaranya. Tapi kalau dikasih, misalnya kita bawa ke sono daging ya dipasak, dimakan. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah itu. Nah, Baduy ini sendiri kan bisa dibilang terutama Baduy dalam Pak ya, ini kan tempat tinggalnya masih sangat menyatu dengan alam. Iya. Artinya ada sebuah hal unik ya yang saya dengar, entah ini benar nggak, Bapak konfirmasi. Yang namanya kita tinggal dengan alam, otomatis akan pasti bersinggungan dengan hewan-hewan alam. Iya. Dan yang saya dengar di Baduy ini katanya hewan-hewan alam seperti kan saya lihat pas saya kesini kan daerahnya tuh masih perbukitan, masih yang lebat sekali itu. Pasti masih ada dong yang namanya macan tutul. Macan tutul. Ya kan? Iya. Ada, pasti ada. Iya. Karena saya juga pemburu, saya tahu ngeliatnya ini pasti ada. Dan kenapa yang saya dengar itu wilayah Baduy ini sendiri seolah-olah seperti dijaga. Artinya hewan-hewan seperti macan tutul, celeng, babi hutan liar itu nggak ada yang bisa masuk ke situ. Itu kenapa tuh Pak? Apakah ini dari kearifan lokal yang menjaga hal tersebut? Iya. Jadi kalau orang Baduy khususnya ketuanya ya, dari dulu yang saya dengar, yang saya tahu gitu, orang tua itu jadi dibisikin secara goib gitu ya, juga kampung-kampung itu dipagar secara goib, jadi tolong gitu ya, jadi binatang apapun ya, binatang buas walaupun binatang apa gitu, jadi tolong jangan ganggu anak cucu gitu, seperti itu. Gitu. Misalnya ada sewaktu-waktu, misalnya ada orang masyarakat Baduy walaupun masyarakat luar ya, Baduy dalam Baduy luar misalnya lagi nyari duren ya malam-malam gitu ya, bawa senter apa, pas ketemu misalnya itu makan nggak ganggu. Kalau dibilang salah, kitanya yang salah. Maksudnya warga Baduy nih lagi nyari duren. Ketemu apa nih? Ketemu seperti kalau orang Sunda bilang meong congkok ya, bukan harimau gede, bukan. Yang kecil-kecil itu yang suka mengikutin duren mah. Oh. Yang sering saya juga pernah itu. Pernah. Seperti dan mereka juga suka duren. Zaman dulu mah iya suka. Bahkan kalau kita pungut kan udah bolong gitu, seperti itu. Selain dimakan tupai itu ya, kalau jatuh dimakan gitu. Itu juga. Itu benar ya? Itu benar, kejadian masih ada. Karena ini menarik bro, gue karena mendengarkan di wilayah-wilayah Sumatera itu kayak di Padang dan beberapa wilayah di Aceh ada kesaksian yang menyatakan yang kan malam tuh suka pada nunggu duren jatuh kan. Saat lagi nunggu duren jatuh katanya Pak, itu mending kalau masih yang tutul, di sana yang loreng Pak yang nungguin. Dan itu bener doyan ya berarti ya. Kalau masalah loreng yang gede itu ya jarang sih. Ya kalau di sini kan bisa dibilang hampir nggak ada lah. Kalau di Sumatera kan masih ada. Artinya bangsa kucing ini maksud saya kucing, iya. Memang suka duren ya. Kalau orang sini bilang meong congkokan. Dan ini artinya bisa dibilang tadi kan Bapak bilang kan dari leluhur mungkin ada bahasanya berbicara dengan mereka jangan mengganggu. Di sini kalau saya lihat sih garis besarnya di saat kita menjaga alam pun akan menjaga kita Pak ya. Iya. Inilah fungsinya kearifan lokal yang mungkin nggak bisa kita logikakan Pak ya. Iya seperti. Karena di sini kan ibaratnya cara berburunya pun diatur, bercocok tanam diatur, jangan sampai merusak alam dan alam pun menjaga kita. Saling menghargai gitu ya. Saling jaga, saling merawat. Iya, jadi istilahnya emang kalau secara logika emang agak aneh gitu ya. Kok bisa gitu. Tapi kan karena dari leluhurnya dari dulu begitu, istilah kalau orang tua mah jadi dibilangin gitu sama orang tuanya dulu mungkin ya, jadi tolong gitu lah, jangan ganggu anak cucu gitu. Seperti itu. Makanya kalau di Baduy ini aman gitu, bukan nggak ada sebenarnya, bukan nggak ada, tapi nggak ganggu gitu. Nggak ganggu. Kenapa nggak ganggu? Karena masyarakat juga nurut, masyarakatnya juga nggak ada yang melanggar.
Sebenarnya ada. Kalau ada yang melanggar ya pasti ada yang kena. 1-2 lah ya. Ada yang kena. Yang dimakan harimau juga pasti ada. Kalau melanggar aturan gitu. Itu. Oke. Tuh bro, Baduy bro. Yeah. Karena buasnya binatang itu karena kenakalan kita. Karena kita yang ganggu. Di Sumatera di mana-mana juga begitu. Ya contoh kalau skala besarnya kayak yang di Sumatera. Kenapa Sumatera tuh sampai harimau mangsa manusia? Karena lahannya dibikin sawit, ya kan? Satu begitu, dan juga mungkin merasa keganggu juga. Iya. Gitu di Baduy juga kalau ada yang melanggar ya siap-siap. Iya. Tapi ini hanya dengar cerita zaman dulu ya, yang melanggar ada yang kena, yang dimakan, yang melanggar pelaturannya ada yang kena. Bahkan zaman dulu mah ini dongeng ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Zaman dulu mah ada legenda lah bukan? Iya, ada cerita begini. Kan ada upacara adat namanya ngalaksa. Apa tuh Pak? Ngalaksa itu upacara adat. Kalau istilah di kita ya lebaran ya. Lebaran tutup tahun itu habis panen nanti ada acara ngalaksa. Jadi mungkin ada salah satu masyarakat itu yang penasaran gitu apa itu ngalaksa gitu ya. Apa itu yang dimakan. Kalau dulu kan katanya orang yang dipersembahkan. Dulu mah, zaman dulu. Tapi kalau karena mungkin kepikir tiap tahun harus mempersembahkan orang kan, bayi kan habis gitu kan. Jadi maka digantilah. Diganti sama istilahnya itulah tepung gitu ya, tapi dibikin bentuk manusia. Oh, secara simbol aja. Nah, simbol aja seperti mungkin itu. dulu itu masih agak primitif kali ya. Jadi masih seperti itu. Makanya sampai sekarang juga kalau yang nggak tahu dibilangnya ya katanya orang Baduy ngadain acara katanya persembahan orang katanya bayi. Itu bohong sebenarnya, jangan dipercaya, itu hoax itu. Jadi orang yang bilang begitu itu sok tahu itu. Nggak tahu yang sebenarnya gitu. Nggak pernah kesini tapi udah ngerasa tahu. Iya, nggak boleh begitu. Dan pengalaman Bapak sendiri sebagai seorang tour guide Pak, apakah pernah yang namanya manusia pasti kan pernah ada yang lupa atau salah. Bapak sendiri pernah nggak sebagai ibaratnya dulunya juga bekas di Baduy sampai Bapak keluar, bahkan Bapak jadi tour guide, Bapak melakukan kesalahan yang Bapak tidak sengaja dan Bapak kena akibatnya sendiri? Pernah nggak sampai gitu? Seingat saya amit-amit ya nggak ada. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum, nggak boleh, nggak ada, nggak mau. Bukan belum, nggak ada pokoknya. Kalau belum makan, wah pintar nih. Nggak bisa kejebak pertanyaannya. Canda Pak. Nanya lagi boleh Pak ya? Iya. Yang hal-hal yang buat gue masih ini nih. Saya pernah mendengarkan di daerah-daerah apa ya, Pandeglang, Banten, Serang sana ada bahasa awas jangan ke Rawayan, ke daerah Rawayan nanti lu dimakan sama orang sana. Rawayan itu kan kalau nggak salah wilayahnya masih seputaran sini Pak. Iya. Ini apa bener itu Rawayan itu sebenarnya apa sih Pak? Begini ya kawan-kawan penonton semuanya, saya jelasin ya. Kalau yang belum tahu saya kasih tahu ya buat orang mana aja. Jadi Rawayan itu bukan nama kampung, bukan nama manusia, bukan ya. nama suku. Bukan nama suku. Jadi Rawayan itu nama sebuah jambatan. Jambatan yang terbuat dari bambu. Jembatan yang terbuat dari bambu, maka orang tua zaman dulu itu dibilangnya itu Rawayan. Rawayan. Kenapa Rawayan? Karena itu jembatan bambu yang itu di bawahnya air. Maka dinamain Rawayan. Seperti itu. Jadi tolong mulai dari sekarang ini ya, yang belum tahu saya kasih tahu, jangan menjelek-jelekan Baduy. Rawayan itu bukan orang Baduy ya, bukan nama suku, bukan nama kampung. Saya sekali lagi jelasin, Rawayan itu nama jembatan. Kalau pengen tahu nih, kalau nama kampungnya itu ada namanya. Kalau Kanekes itu desa, ya. Kalau Baduy itu ya memang itu nama bahasa kota sebenarnya. Kalau desa Kanekes, kalau kampungnya itu ada namanya, ada kampung Kaduk Ketuk 1, 2, dan 3, ada Marengo, Gajebo dan sebagainya, banyak ya. Itu jadi
Rawayan itu sebenarnya kalau mau tahu mah itu saya jelasin sekali lagi, itu nama sebuah jembatan. Nama sebuah jembatan. Jembatan bambu itu. Jadi bahasa orang tua dulu itu namanya rawayan. Nah, artinya kenapa sampai ada ibaratnya orang-orang mengkonotasikan rawayan ini sebagai sesuatu yang serem dan angker? Apakah ada pernah sesuatu di jembatan ini, Pak? Ya mungkin saja dulu mungkin ada sebuah kecelakaan di jembatan itu, maka dari situlah yang memakan banyak korban. Iya, maka dari situlah jadi rawayan itu dianggapnya angker gitu. Jadi yang nggak tahu itu, yang nggak tahu jelas ya, nggak tahu sejarah ya, rawayan nama kampung, nama orang Kanekes itu. Padahal kalau orang Kanekes dibilang orang Kanekes itu ya nggak apa-apa, emang orang Kanekes. Tapi kalau dia bilang orang rawayan itu namanya orang jembatan. Seperti itu. Oke, ini artinya Bapak meluruskan ya. Iya, saya meluruskan gitu ya. Jadi mulai dari sekarang rawayan itu nggak ada, hanya ada cuma jembatan, bukan nama kampung, bukan nama suku gitu. Ya mungkin pernah terjadi sesuatu yang buruk sehingga orang mengkonotasikan itu dengan serem dan macam-macam. Iya. Akhirnya berkembang dipikir itu adalah sebuah kampung. Oh begitu. Iya. Nah, nggak ada nama kampung, apalagi nama suku, nggak ada. Nah, kalau untuk suku Baduy ini sendiri, Pak, kan kalau saya pribadi sih menganggap, karena yang sepengetahuan saya orang Jakarta, kadang-kadang tuh di Jakarta suka ada beberapa orang Baduy yang kita pikir orang Baduy lah, yang suka bawa madu, kadang bawa souvenir, yang jalan kaki. Nah, itu mereka sih kalau secara ini sih orangnya ramah-ramah ya. Orangnya ramah-ramah, maksudnya juga ada sebuah kejadian dulu di mana teman ngobrol sama mereka dan akhirnya teman basa-basi, udah main ke tempat kita kasih tau alamatnya, bener berapa hari kemudian dia datang. Dan itu mereka tuh bisa dibilang nempatin omongan ya. Tepat karena kalau orang Baduy ini begini, ada peribahasa pondok ulah disambung, panjang ulah dipotong. Artinya jadi kalau orang Baduy itu harus jujur, harus pas, nggak boleh melebihi, nggak boleh mengurangi. Jadi kata orang tua begitu aja. Jangan mengurangi, jangan melebihi. Nggak dilebihin, nggak dikurang-kurangin, apa adanya. Apa adanya, gitu. Artinya memang. Jadi kalau dibilang orang Baduy itu tepat janji, ya tepat janji itu pasti. Karena apa? Karena takut kewalat katanya. Kalau orang Baduy bilang takut kewalat. Sieun doraka ku kolot cenah gitu. Sieun ka omongan kolot. Gitu. Enggak seperti orang-orang kita. Orang-orang kita mah kalau dibilangnya sama orang tua, emangnya ada apa gitu kan? Emangnya kenapa gitu? Ada apa? Wangkang gitu kan. Kalau orang sono enggak, kalau kata orang tua begini. Ya, diikutin. Makanya saya bilang sekali lagi, sama siapapun yang berkunjung ke Baduy ya harus nurut sama tour guide, siapapun tour guide-nya gitu ya. Harus nurut, jangan mentang-mentang pinter gitu kan. Penguasa misalnya, pejabat nggak lah, takut misalnya gitu, jangan begitu, soalnya suasananya lain lagi gitu, lain tempat, lain kearifan lokal. Ya itu seperti itu. Nah, masih menyangkut suku Baduy ini Pak ya, karena saya banyak mendengar ibaratnya suku-suku lain tuh, saya sering mendengar ada kisah suku ini perang dengan suku ini. Saya belum pernah mendengar Baduy itu ada konflik terbuka antara suku Baduy dengan yang, apakah pernah ada segitu Pak? Kalau saya belum pernah dengar soalnya. Konflik Baduy sama Baduy gitu? Bukan, Baduy dengan suku lain gitu, yang sampai kasarnya kalau di suku-suku lain kan kayak misalnya suku Dayak sama ini berantem gitu. Kalau di Baduy itu pernah nggak Pak ada kejadian seperti itu Pak? Ya mungkin pernah, cuma nggak sampai keluar. Ya, nggak sampai kedengar keluar, nggak sampai viral gitu, cuma cukup mendamai secara keluarga. Artinya gesekan ada tapi nggak sampai meluas. Iya, bisa didamaikan secara keluarga. Iya, secara keluargaan aja. Seperti orang Baduy misalnya nih, bikin kesalahan di Baduy dalam, ya hukumannya cukup dikeluarin dari Hukum Baduy adat. dalam ke Baduy luar, dihukum adat. Hukum adat jatuhnya ya. Iya.
jatuhnya hukum adat. Semua masih bisa secara keluargaan baik-baik Pak ya. Keluargaan udah beres di hukum adat ya udah. Kalau mau kembali lagi ke Baduy dalam kembali, kalau nggak mau tinggal di Baduy luar seterusnya ya nggak apa-apa gitu. Oke. Nah ini lumayan banyak yang kita bisa ambil kisahnya nih. Nah Bapak sendiri sebagai seorang tour guide ke Baduy ya, misalnya dari para yang nonton ini ternyata ada yang tertarik Pak. Wah seru juga tuh kayaknya Baduy, gue belum pernah nih. Misalnya ada yang nanya ke saya nih, biasanya di kolom komentar, nomornya Pak ini berapa? Boleh saya kasih nomornya Bapak? Ya, boleh. Jadi lagi niatnya baik ya boleh. Jadi kan mungkin nanti Bapak bisa kasih, jangan dulu sebelum datang ya kan, bisa ngikutin atau enggak ya kan? Soalnya hal kayak gini namanya orang kota apa biasanya kan seenak-enaknya gitu. Ya. Berarti Bapak nggak keberatan Pak ya? Insya Allah enggak, kalau niatnya baik ya enggak. Gitu. Oke brother, buat lu semua yang pengen datang ke Baduy, mau Baduy luar, mau Baduy dalam, Bapak bersedia untuk mengantarkan ya asal niatnya baik, asal menjaga kesopanan, asal tidak melanggar adat istiadat Pak ya? Iya seperti itu. Dan tidak mengotori. Luar biasa nih, lu bisa lihat kan bapaknya baik, asik, dan agak lucu juga. Canda. Oke brother. Pak, ini sebelum kita tutup nih, pesan apa sih buat yang pada nonton nih, yang dari apa yang kita omongin tadi tentang Baduy Pak, mereka Pak? Jadi saya pesan sama siapapun yang mau berkunjung ke Baduy, jadi tolong patuhin apa yang diarahin sama tour guide, siapapun itu tour guide-nya, jadi tolong dipatuhin, jangan sampai terjadi yang sudah-sudah gitu ya. Segitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bro, ingat ya, tolong patuhin kearifan lokal, karena sebuah peraturan pasti dibuat karena adanya sebuah kejadian. Keren nggak? Bener kan Pak? Oke brother, gue Alvin jadi Jajah Malam dan Pak Samsudin. Boleh panggil Udin gitu, boleh Sam aja boleh. Sam aja biar kayak orang bule Pak. Dengan Bapak Sam, undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.